Halo guys, nama gue Selamat dari StepTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Di video kali ini kita bakal unboxing HP Xiaomi yang lumayan menarik karena ini tuh Xiaomi limbah Jepang. Yes, ini Xiaomi Redmi Note 9T. Yang kalau nggak salah nggak di list di Indonesia ya. Tapi ini cukup menarik karena dari harga dan speknya. Pertama, ini yang pasti kalian tahu ini limbah Jepang, jadi kalian mungkin bakal berpikiran kira-kira ini emailnya bagaimana. Gue udah nanya di Golden City Sale karena gue belinya di HP-nya tuh di toko tersebut. Gue udah nanya ke sellernya, katanya ini emailnya aman, bebas reset, dan dia itu udah terdaftar bea cukai juga. Jadi bukan Kemenperin yang cepet, email sebulan, tapi bukan juga di ride. Agak aneh ya. Katanya dia bea cukai dan aman reset. Nah, nanti kita bakal lihat deh. Untuk harga sendiri, sambil kita buka, kita bahas harga dan speknya ya. Unboxing, harga dan spek. Untuk harganya ini lumayan menarik. Kalian bisa beli harganya tuh di 1,2 juta untuk yang varian internal storage 64GB, atau kalau nggak salah di 1,4 juta untuk yang varian 128GB. Dua-duanya punya RAM sebesar 4GB. Sorry by the way, ini gue lampunya yang kanan mati satu karena lagi error ya. Jadi sorry kalau misalnya videonya agak gelap, gue bakal terangin via post. Dan ya, balik lagi ke videonya. Dua-duanya RAM-nya 4GB, dan untuk speknya sendiri ini sangat worth it menurut gue. Lumayan worth it lah ya di harganya. Dan ini sepertinya spek yang aman banget. Dia pakai chipset MediaTek Dimensity 800U. Terus dia punya layar sebesar 6,5 inci IPS LCD yang bisa sampai 450 nits. Dan dia sudah UFS 2.1. Kalau yang 128GB, kalau nggak salah dia UFS 2.2. Ya beda dikit lah. Ada NFC, USB Type-C 2.0. Dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh baterai, lumayan beefy ya. Bisa fast charging sampai 18 watt. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh semua linknya di deskripsi ya, A sampai Z. Ada dua link, yang pasti link overall dan link toko yang gue beli. Ini HP-nya lumayan lucu ya, dia kayak gendut loh. Ini HP-nya kelihatan nggak sih di kamera? Kayak lebar HP-nya. Ini dia HP-nya sendiri. Kita keluarin. Oke, dan bisa kita lihat di sini khas Jepang ya, dia kalau ada NFC itu selalu dikasih tahu nih logo NFC. Aduh, ini ngingetin gue sama zaman-zaman HP limbah zaman dulu ya, kayak HP Sharp juga ada logo kayak gini, inget banget gue. Yap. Dan yang pasti bisa kita lihat yang bikin menarik dia ini support 5G. Seperti biasa untuk tes 5G gue bakal tes nanti di full review-nya minggu depan, jadi stay tune. Dan untuk first impresi ini memang HP-nya HP yang lumayan gembul. Ya. Ini jarang banget ya Xiaomi ngebuat desain kayak gini, HP yang lebih ke arah gendut daripada panjang. Yang overall, atau personal opini gue, karena gue pakai iPhone, jadi gue sebenarnya lebih prefer HP yang lebih lebar karena lebih enak aja gitu feelingnya. Itu cuma personal opini gue lebih suka HP lebar daripada HP panjang karena dia itu masih bisa nyampe ke atas dengan nyaman, dan nonton movie juga dia masih kerasa enak. Ya, ini desainnya mirip banget sama Redmi 9 atau 9A, 9C ya. Kemulusan cukup mulus ya, dia walaupun plastik, dia lumayan mulus, nice. Di atas di sini ada infrared khas Xiaomi. Di bawah yang pastinya masih ada headphone jack. Udah USB Type-C. Untuk speaker gue nggak tahu ini dual speaker atau enggak. Nanti kita bakal tes ya. Dan di sini di belakang bisa kita lihat ada setup triple kamera, tapi karena ini Xiaomi sebenarnya ini lebih ke single kamera menurut gue. Atau at least dual. Kalau dia punya main kamera sebesar 48 megapiksel. Untuk kamera kedua dan ketiganya itu dua-duanya hanya 2 megapiksel, makro dan depth sensor. Kayak untuk hiasan ya. Dan untuk kamera depannya dia itu ada di 13 megapiksel, f2.2 yang bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Basic lah ya. Bisa kita lihat dia ini udah lumayan modern, tapi desainnya dia udah pakai dot display di kiri atas kamera utamanya. Dan untuk kemulusannya karena ini HP Jepang, gue bisa bilang lumayan mulus. Di samping sini ada power button yang nyatu sama fingerprint, ngingetin gue sama Poco X3 ya. Masih super clicky ini sih, mantap. Dan untuk berat plus SIM-nya kita langsung aja cek. Kita tojos. Bisa kita lihat, oh ini kelihatan banget ya ini. Dia itu pakai slot yang sebenarnya bisa dual SIM plus micro SD, tapi ditutupin karena ini Jepang mungkin ya, jadi dia nggak ada fitur tersebut. Jadi dia itu fiturnya sendiri, dia sebenarnya hanya, coba gue lihat dulu ya bentar. Ya kayak ini fitur cuma satu SIM deh ya. Atau dual SIM hybrid. Soalnya ini kenapa ditutup ya triple slotnya? Kalau ditutup gini kan kelihatannya jadi kayak dia sebenarnya cuma single SIM aja gitu.
Tapi at least, walaupun unit Jepang, dia ada microSD support ya. Biasa kan HP Jepang yang kita review nggak support microSD. Kita masukin aja lagi. Untuk beratnya, ini cukup enteng sebenarnya. Kalau kita ukur, kalau misal gue tebak ya, coba kalian tebak di komen bawah, jangan cheating, jangan skip videonya. Kalau gue mau tebak, ini beratnya kayaknya 190 deh. Bisa jadi lebih berat sih, gara-gara distribusi beratnya bagus, kita coba. 199, oh, yap, I win again. Apakah guess kalian benar? Komen di bawah. Nah, anyway, ini videonya udah lumayan lama, 8 menit, cuma ngomong-ngomong doang, kita langsung aja pindah ke first impresinya. Kita bakal tes gimana Wi-Fi speednya, 5 GHz Wi-Fi speednya. Kita bakal lihat UI-nya gimana, software-nya gimana, kualitas layarnya gimana, fingerprint speed-nya gimana, seperti biasa. I'll see you in a bit. Bye. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, yang pertama mari kita tes untuk fingerprint sensornya. Jatuh sama power button, langsung kita tes. 1, 2, 3, keblem. Seperti biasa, dia langsung di-rest, bisa langsung nyala ya ini. Kalian bisa setting juga biar harus dipencet dulu baru nge-scan, tapi kalau defaultnya dia itu kalian rest tangan, udah langsung nyala tanpa harus dipencet. Dan kecepatannya bisa kita lihat, sangat cepat, instan banget. Nah, mumpung kita lagi di sini, gue mau bahas layarnya bentar. Ini memang layarnya zaman-zaman 2020-2021an ya, untuk HP budget kayak gini. Bisa kita lihat, dia memang bezel bawahnya tebal sekali, dan untuk bezel sampingnya juga, terutama sudut-sudutnya memang dia itu gak rapih ya. Tapi, untuk kualitasnya sendiri, ini menurut gue untuk IPS-nya cukup bagus. Ini khas HP Xiaomi zaman sekarang di harga 2-3 jutaan. Cukup oke, cukup vibrant, dan cukup enak dilihat. Dan yang gue suka juga dia untuk size-nya 6,5 inci, tapi bisa kita lihat ya, ini aneh banget sih gue sampai sekarang. Pas gue tadi install juga, ini HP memang HP tergendut Xiaomi kayaknya deh ya. Kita nggak ngitung Xiaumi Mi Max ya. Untuk HP zaman sekarang yang bezel-less design kayak gini, menurut gue ini HP paling gendut Xiaomi deh kayaknya. Apalagi di size 6,5 inci ini, memang kelihatan besar ya HP-nya. Besar ke samping, bukan ke atas. Dan kalau misalnya kita ke setting, terus kita ke software, buatnya penasaran, ini sudah lumayan baru ya, di MIUI 13 dan Android versi 12. Untuk harga 1 jutaan lah ya, untuk 5 Jepang, ini menurut gue sangat baik. Kalau dibanding sama HP 1 jutaan lainnya ya, yang kayak XZ2 atau HP-HP Sony, HP-HP Sharp itu biasanya masih stuck di Android 10 atau 11. Yang di Android 12 itu pun hanya Google Pixel 3a yang harganya mirip dengan HP ini. Kalau misalnya kita cek software, bisa kita lihat your software is up to date, dan security patch-nya juga ini lebih baru daripada Google Pixel 3 di 2023. Bisa kita lihat juga untuk layar putihnya, ini kanvasnya dia nggak ada white spot sama sekali ya, jadi no problem. Dan selanjutnya yang gue mau omongin itu dari si haptiknya sendiri. Pertama, kita bahas untuk keyboard sensitivity sendiri, first impresi aja. Ini memang gue bisa bilang kayak agak sedikit delay gitu ya keyboardnya. Nggak parah banget, tapi dia agak sedikit delay, terutama bagian pojok kanan kiri. Ini ngingetin gue sama HP Xiaomi zaman 2018-2019. Agak ada sedikit delay, tapi nggak annoying banget kok. Buat makai ngetik ya, bisa kita ngetik quick brown fox jumps, lagi salah, jumps over the lazy dough. Masih oke sih. Masih cukup oke, asalkan kalian nggak riuh, nggak jelas gitu, cepet-cepet nulisnya, ini masih oke. Dan untuk haptiknya sendiri, ini haptiknya memang haptik murah ya. Suaranya tuh bzz, bukan suara panci yang kalian tahu. Tapi, at least ada sedikit positifnya. Dia nggak terlalu annoying dan lumayan berasa. Bzz-bznya tuh dia lumayan keras ya. Jadi ya, cukup oke lah. Untuk vibrasi murahan ini menurut gue salah satu yang lebih better. Selanjutnya, kita tes untuk NFC-nya sendiri. NFC bisa kita lihat logo NFC-nya ada di sini ya, udah nyala tuh N. Dan kalau misalnya kita ke belakang, ini di sini nih NFC dikasih tahu. Yang gue suka dari HP Jepang itu ya, dia tuh legit ngasih tahu di mana posisi NFC-nya. Langsung aja kita scan. Maksud gue HP yang ada di Jepang, bukan HP buatan Jepang. Ini kan buatan Cina. Bisa kita lihat. Scanning, no problem, lumayan cepat, dan yang pastinya sangat akurat. Nggak ada kayak scan enggak kayak di HP Sony limbah Jepang ya. Nice. Next, kita tes untuk speed testnya untuk Wi-Fi ya. Mana sih speed testnya? Perasaan gue udah download deh. Apa jangan-jangan nggak ke download? Oh my god, apakah tidak ke download? Kita cari aja di sini. Bisa kita lihat ya. Ini gue lagi nyari-nyari mau download juga.
MediaTek Dimensity 800U lumayan snappy ya. Dan yang gue rasa tuh dia nggak cepet panas. Gue memang belum pernah pakai MediaTek Dimensity 800U ini pertama kali, jadi lumayan enak loh. Ini chipsetnya, ngingetin gue sama Snapdragon 680, 690 gitu. Lumayan snappy, lumayan enak. Memang kalau multitasking kebanyakan, tadi gue download aplikasi, RAM-nya agak sedikit struggling, tapi dia launching aplikasi gitu ya guys. Lumayan oke sih speednya. Kayak kita bisa buka YouTube, dia lagi loading nih, dan bam. Lumayan lah menurut gue untuk HP 1 jutaan lagi ya, lumayan. Ini wifi gue lagi error ya by the way, jadi dia tuh kalau loadingnya agak lama, tapi pas downloadnya baru cepet. Bisa kita lihat, ya cukup bagus lah ya. Performanya menurut gue kalau bisa dibanding sama HP limbah Jepang 1 jutaan yang bukan flagship, ini sih menurut gue yang paling bagus ya. Gue nggak bisa mikir apa yang lain. Aqua Sense 3 jelek 630 nya. Terus apalagi ya, Samsung Galaxy Fold 2 itu juga kurang bagus chipsetnya. Ini sih menurut gue kayak lebih better. Oke, udah diinstal, kita langsung aja tes speed testnya ya. Installnya juga gue rasa dia cukup cepat ya berkat si UFS 2.1 nya. Kita allow, do not allow, continue, dan kita tes bisnet seperti biasa. Wi-Fi speed gua tuh 600 lagi, 200 megabit. Kita lihat apakah bisa nge-reach. Damn, that's pretty good. Lumayan bagus loh nih guys. 170 megabyte, hampir mendekati 200 megabits. Sorry, 170 megabits maksudnya. Oh, sekarang turun. Naik turun lah ya downloadnya. Tapi sih udah nyentuh 100 juga udah melebihi ekspektasi gue. Uploadnya juga sama. Dan gak tau kenapa dia diem. Overall, lumayan oke sih nih. Lumayan bagus. 144, 157. That's pretty good. That's pretty good. Quick aja kita coba tes untuk kameranya ya. Habis itu kita langsung coba tes main Honkai Star Rail di HP ini. Gue cukup penasaran. Karena gue seperti yang tadi gue bilang gak pernah ngetes 800U. MediaTek 800U. Ini dia, AI-nya mati, HDR juga mati ya. Kita langsung aja tes pakai main kamera 123. Kelihatannya sih decent ya. Kita coba foto apa lagi? Kita coba foto komik deh. Kalau di gambar sih kelihatan memang dia fotonya agak sedikit pudar ya. Tapi masih oke sih. Dia ada night mode juga, dan ini dia selfie-nya. Untuk penanganan studio light cukup oke juga sih. Video recording tadi kamera 8 kan 1080p 30 fps ya. Kalau kita lihat kamera belakang, that's pretty good. 1080p atau 4K 30. Lumayan oke sih menurut gue. Oke. Last but not least, kita langsung aja tes bermain Honkai Star Rail. Kita delete dulu, kita keluarin dulu semua aplikasinya, dan kita klik Honkai Star Rail. Ini gue udah download, dan sedikit informasi aja. Tadi pas gue download Honkai Star Rail, dari 0 sampai 100 ini HP-nya gak panas banget loh. Jadi kayaknya ini MediaTek ini cukup dingin ya chipsetnya. Padahal dia frame-nya juga kan bukan metal ya, bukan aluminium. Dia frame-nya full plastik. Terus aja kita masuk. Oh iya, tadi gue lupa bilang juga. Untuk speakernya, di speaker ternyata udah dual speaker ya. Earpiece juga jadi speaker. Dan kualitasnya sih bisa kedengaran tuh. Ya untuk harganya sih menurut gue udah cukup bagus ya. Apalagi 1 jutaan ini, bagus banget. Tapi kalau misalnya dibanding sama HP zaman sekarang yang 2 jutaan sekalipun sih, ini memang agak di bawah. Tapi sih ini udah dual speaker aja, menurut gue di harganya udah lebih dari worth it. Oh, look at this. Hey. Kita zoom dikit ya. Kita zoom 2 times. Bam. That's pretty good. Ini settingnya apa sih? RAM 4 GB masih oke ya, ternyata main ini. Settingannya low loh ya, bukan lowest, bukan very low. Kita stick aja di low ya, dan stick di 30 fps. Kita coba main. Yang pasti ini performanya lebih bagus dari itel S23 Plus. Ini gue lagi gerain apa ya kira-kira? Kita close up gini, Jingliu. Man, masih oke. Kita coba lawan Calyx aja deh, Nihility. Oke, boleh. Karena gue juga kayaknya butuh.
kita coba main 3 kali. Tadi dulu gue mau pakai ability-nya si Fushuan, whatever. Speaker sih oke, vokalnya kelihatan enak, kelihatan bassy dan gak cempreng. Cuma memang gue rasa ini speaker agak kurang keras, ini di volume hampir full ya. Jadi volume bawah rendahnya tuh dia gak keras, pas sudah 80% baru keras banget. Wah ini smooth sih guys. Aduh, kita cepetin aja. Coba ulti. Hey, ultinya juga smooth. Kita coba ulti Fushuan ya. Oh smooth guys. Ternyata buat gaming device ini capable juga ya. Kita kesini deh. FPS memang turun-turun, bisa kita lihat tuh. Kadang sampai 20 ke bawah, tapi playable sih. Playable banget. Ulti Bronya, dan selanjutnya ulti Jingliu. Kita jangan skip ya biar kita ngeliat mata Yandere-nya. Oke, nice. Just die. Yap, bisa kalian lihat, mungkin buat para Honkai Star Rail player, yap, gue S1 Jingliu-nya. Tanggung soalnya, karena PT-nya udah deket. Kita paksain aja. Gak peduli kita paksain. And goodbye. Oke. So, gue bisa bilang performance main Star Rail sangat enak banget, enjoyable, tidak ada stuttering ya. Ini yang gue lumayan surprise, walaupun RAM 4GB dia stutteringnya hampir nggak ada, keren. FPS memang naik turun, kalau mau lebih stabil bisa diturunin ke very low, tapi low juga ini masih enjoyable. Dan dia HP-nya masih belum panas sama sekali ya. Kalau misalnya kita coba mau ukur pakai thermal gun, dia masih di sekitar 36 daerah sini yang panasnya, 35, 34. Ya segituan. Masih cukup dingin. So that's pretty good. Dan ya guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan kita sedikit main Honkai Star Rail ya. Udah agak lama nih, udah hampir 20 menit. So that's about it. Yang pasti minggu depan bakal lebih banyak kita tesnya. Stay tune aja. Menurut gue sih ini di harga 1,2 juta sangat menarik banget HP-nya ya. Buat nyari HP 1,2 jutaan yang versatile, HP Limba Jepang ini bisa jadi kompetitor yang lebih baik dari Pixel 3a. Coba segitu videonya, jangan lupa dan subs. Kita ketemu lagi minggu depan untuk reviewnya. Bye, thank you for watching.